Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bertemu dengan Ibu Marini dalam pelajaran matematika SMP. Bagaimana kabar anak Ibu semua? Semoga Anda selalu dalam keadaan sehat walafiat dan bisa melaksanakan aktivitas dengan baik dan sempurna. Baik anak-anak Ibu, pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi kelas 8 bab yang ketiga, melanjutkan bagian yang pertama, yaitu tentang relasi dan fungsi. Nah, pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang domain, kodomain, rank, dan korespondensi satu-satu. Nah, ini merupakan materi pada bagian kedua. Oke, kita lanjut. Adapun tujuan pembelajaran, diharapkan nanti Ananda dapat menentukan unsur-unsur fungsi, yaitu domain, kodomain, dan rank. Rank bisa diartikan bayangan atau daerah hasil. Kemudian diharapkan juga Ananda nanti mampu menentukan korespondensi satu-satu. Sebelum kita lanjutkan tentang materi kita hari ini, kita gali kembali pelajaran yang sudah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya, yaitu tentang menyatakan relasi dengan 3 cara. Jadi, menyatakan relasi dapat dilakukan dengan 3 cara, yaitu dengan menggunakan diagram panah, himpunan pasangan berurutan, dan diagram kartesius. Silakan perhatikan contoh berikut. Relasi yang tepat pada diagram panah berikut adalah, berikan seperti ini gambarnya. Ada himpunan A, ada himpunan B, 2 dipanahkan ke 2, 2 dipanahkan ke 4, 2 dipanahkan ke 6. Kemudian 3 ke 3, 3 ke 6, 4 ke 4, 5 ke 5. Nah, relasi apakah yang cocok atau yang tepat untuk menghubungkan antara himpunan A dengan himpunan B? Jadi apa kata-kata yang cocok atau yang tepat di sini? Dari panah yang kita lihat. A, apakah kurang dari? B, kuadrat dari? C, faktor dari? Dan D, 1 lebihnya dari. Nah, coba perhatikan ya. Kalau yang pertama kita bahas kurang dari, apakah cocok? 2 kurang dari 2. Cocok? Tidak sesuai ya. Kemudian kuadrat dari. Apakah 2 kuadrat dari 2? Bukan. Yang C faktor dari. Apakah 2 faktor dari 2? Iya. Faktor dari itu artinya pembagi ya. Pembagi artinya 2 bisa dibagi dengan 2. Kemudian, apakah 2 faktor dari 4? Apakah 2 ini pembagi 4? Iya. Atau 4 bisa dibagi 2. Apakah 2 faktor dari 6? Iya. Cek lagi. 3 faktor dari 3. Betul. 3 faktor dari 6. Iya. 4 faktor dari 4. 5 faktor dari 5. Maka yang cocok adalah faktor dari. Coba kita cek yang 1 lebihnya dari. Apakah 2 1 lebihnya dari 2? Tidak, kalau ini sesuai. Pas ya. 2 sama dengan 2. Ya. Apakah 2 1 lebihnya dari 4? Tidak. 2 itu 2 kurangnya dari 4. Oke. Maka di sini relasi yang tepat atau hubungan yang tepat antara A dan B adalah faktor dari. Oke, kita lanjut. Yang kedua, cara menyatakan relasi adalah menggunakan himpunan pasangan berurutan atau HPB, kita singkat. Perhatikan relasi yang sudah kita, atau diagram panah yang sudah kita buat. Di sini, kita akan pasang-pasangkan. Nah, himpunan pasangan berurutannya adalah, lihat panahnya, 2 faktor dari 2, berarti di sini 2,2. Ingat cara membuat himpunan pasangan berurutan, buka kurung kurawal, kemudian buka kurung biasa. Tutup lagi dengan kurung biasa. Oke.
Kemudian 2 faktor dari 4, 2,4. 2 faktor dari 6, 2,6. 3 faktor dari 3, 3,3. 3 faktor dari 6, 3,6. 4 faktor dari 4, 4,4. Dan 5 faktor dari 5, 5,5. Selesai, tutup lagi dengan kurung kurawal. Nah, ini bentuk himpunan pasangan berurutan. Yang pertama ini, yang di sini 2, 3, 3, 4, 5. Ini adalah merupakan anggota himpunan A. Kemudian yang kedua ini 2, 4, 6, 3, 6, 4, 5. Ini merupakan anggota himpunan B. Lanjut cara yang ketiga, menyatakan relasi atau fungsi dengan diagram kartesius. Ingat, diagram kartesius adalah menggunakan sumbu X dan sumbu Y. Nah, jadi ada garis horizontal dan ada garis vertikal. Kita kembali beranjak dari diagram panah yang sudah dibahas sebelumnya. Lihat di sini, A ini adalah anggota himpunan A terletak pada garis yang horizontal atau mendatar. Kemudian anggota himpunan B terletak pada garis vertikal atau yang tegak lurus. Nah, seperti biasa cara membuat diagram kartesius atau koordinat kartesius, yang di sini adalah titik pusat 0. Kemudian membuat angkanya pas di garis ya. Jangan di kotak sini, jangan di tempat yang terluang tapi di garis. Karena garis ini akan membantu kita nanti ya. 2, 3, 4, 5. Kemudian ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini merupakan sumbu X atau di sini karena dia himpunan A, yang di sini himpunan B. Nah, kita pasangkan kalau diagram kartesius ya. 2 faktor dari 2, berarti 2 di A kita pasangkan dengan 2 di B. 2 nih ya. Ini di A, yang B mana 2? Ini dia ternyata. Oke, kita kasih titik atau noktah. Nah, kemudian 2 ke 4. Berarti 2 ke 4, ini dia. Kemudian 2 ke 6. 2 faktor dari 6. 2 faktor dari 6. Oke, gitu ya. Lanjut 3 faktor dari 3. 3 sini. Kemudian 3 faktor dari 6. 3, 6. Kemudian 4 faktor dari 4. 4. Sini 4. Kemudian 5 faktor dari 5, 5 A-nya, B-nya juga 5 di sini ya. Oke, inilah bentuk diagram kartesius. Paham? Kita lanjut. Nah, sekarang kita masuk pada kegiatan inti atau materi yang akan kita bahas hari ini, yaitu tentang unsur-unsur fungsi. Perhatikan diagram berikut, diagram panah ya. Ini adalah anggota himpunan A, ini adalah anggota himpunan B. Kemudian kita hubungkan dengan relasinya setengah dari. Coba, manakah panah yang tepat? 2 setengah dari 4. Betul. 3 setengah dari 6. Iya. 4 setengah dari 8. 5 setengah dari 10. Oke? Nah, di sini anggota himpunan A ini dinamakan dengan daerah asal atau domain. Apa? Domain ya. Yang di sini. Kemudian yang B, anggota himpunan B dinamakan dengan kodomain atau daerah kawan. Dilambangkan dengan Y. Nah, ini penjelasannya. Domain atau daerah asal itu adalah semua anggota himpunan A. Jadi, semua anggota himpunan A ini, 2, 3, 4, 5 itu merupakan domain. Kemudian yang kodomain adalah daerah kawan. Semua anggota himpunan B. Semua yang ada di himpunan B ini kita tuliskan 4, 5, 6, 8, dan 10. Semuanya termasuk kodomain. Kemudian ada lagi istilahnya rank. Rank itu apa? Bayangan. Bayangan dari A. Nah, yang ada di B atau daerah hasil.
Nah, daerah hasil ini adalah anggota kodomain yang punya pasangan saja. Nah, yang ada bayangannya dari A. Berarti di sini yang punya pasangan adalah 4, 6, 10, 8 dan 10. Oke, 4, 6, 8, 10. Itu yang dikatakan dengan rank. 5 karena tidak punya bayangan di sini atau ini tidak punya pasangan, maka 5 bukan rank. Oke, konsepnya rank itu adalah yang punya pasangan saja. Mudah ya? Nah, inilah unsur-unsur fungsi. Ada domain, kodomain, dan rank atau daerah hasil. Ya, kita lanjutkan korespondensi satu-satu. Apa yang dimaksud dengan korespondensi satu-satu? Yaitu memasangkan setiap anggota himpunan A dengan tepat satu anggota himpunan B. Jadi, anggota himpunan A itu hanya boleh punya satu pasang di B. Dan begitu sebaliknya, B juga hanya boleh punya pasangan satu di A. Nah, contohnya ini. Ada bendera negara. Ini untuk Indonesia pasti ini lambang bendera Indonesia. Ini pasti punyanya Malaysia, ini pasti bendera Singapura, ini pasti benderanya Vietnam. Hanya satu. Tidak mungkin Indonesia punya bendera 2 atau 3 dan sebagainya. Oke? Nah, yang seperti ini dinamakan korespondensi satu-satu. Kita lihat. Jadi, korespondensi satu-satu itu banyak anggota himpunan A pasti sama banyaknya dengan anggota himpunan B. Seperti lambang negara tadi. Lambang bendera, maaf ya. Lambang bendera. Benderanya ada 4. NA-nya 4. Maka nama negaranya juga 4. Ini NB-nya. Pasti sama banyak. Dan dia hanya punya pasangan satu. Nah, kita contohkan sekarang dalam bentuk matematikanya. Diketahui himpunan A 357 dan himpunan B anggotanya PQR. Nyatakan banyak korespondensi satu-satu dari A ke B. Nah, kita buat ini A 345, B PQR. Nah, korespondensinya satu-satu ya. 3 boleh ke P, 4 ke Q, 5 ke R. Baru 1. Sekarang kita lanjutkan yang lain. Masih yang sama, 3 kita coba ke Q, 4 ke R, kemudian 5 ke P. Ya, sudah 2. Kemudian 3 ke R, 4 ke P, 5 ke Q. Sudah 3 macam ya, belum ada yang sama kan? Lanjut. 3 ke R, 4 ke Q, 5 ke P. Mungkin masih satu-satu dia kan? Tidak ada yang bercabang. A ke B atau B ke A. Oke, ini bentuk yang kelima. Kemudian ini yang terakhir. Nah, kira-kira masih adakah bentuk yang lain yang memungkinkan? Nah, rupanya tidak ya. Tidak ada lagi yang lain. Maka ada 6 banyak korespondensi satu-satu. Jika anggota himpunannya sama-sama 3. Nah, ini kan lama ya kalau kita membuktikan satu-satu. Nah, gimana caranya biar cepat? Kita gunakan rumusnya. Nah, di sini jika NA sama dengan NB, maka banyak semua korespondensi satu-satu dari A ke B adalah begini rumusnya, N faktorial. Ini dibaca N faktorial atau perkalian menurun. Nah, tadi kan anggotanya ada 3, ABC tadi ya. B-nya ada PQR juga 3, sehingga banyak korespondensi satu-satu disingkat dengan KSS. N faktorial, nah, perkalian menurun berarti 3 kali 2 kali 1. Stop, sampai di sini. Maka hasilnya adalah 6. Nah, itu dia. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Semoga Anda memahami materi ini dengan baik. Kalau ada yang belum mengerti, boleh kita diskusikan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.